feeling saya ya, itu yang akan dihindari oleh Jokowi, pembuktian apakah ijazahnya asli atau palsu. Itu yang dihindari dia. Makanya udahlah kita muter-muter kemana-mana, kan kalian kan suruh cover up agar kemudian tidak ada proses pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Kita sudah tahu, mulai dari Dian Sandi, Bareskrim, dan terakhir kemudian gelar perkara berbeda sudah. Orang kasat mata kok. Hanya orang yang, saya menyebut tolol kan nggak boleh ya. Jangan. Yang kemudian hanya orang dungu yang nggak paham bahwa itu berbeda. Ya kan? Makanya saya bikin pantun aja terakhir, kata cuma 2 menit. Karena kata nanti kalau ente bikin pantun saya balas lagi. pantunnya. Selesai nih. Pergi pagi ke daerah Pesing. Cakep. Bisa naik mobil, bisa naik skuter. Pak Jokowi cuma bikin pusing. Disuruh nunjukkan ijazah muter-muter. Saya balas pakai pantun juga. Bulan Ramadan kan. Ramadan pertama memasak cumi. Bersama Aiman minum teh poci. Cakep. Siapkan hati sebelum imsak. Cakep. Pulangkan sendok panci buat memasak. Cakep. Saya balas lagi. Oke. Ya. Terakhir. Oke. Paling enak naik perahu sampan. Naik perahu sampai Cilegon. Ade Dermawan memanglah tampan. Gaya rambutnya mirip Gogon. Saya suka Bang Refli Harun. Oke. Malam hari menangkap ikan. Ombak meninggi jadi kesasar. Cakep. Menghadapi termul memang menjengkelkan. Ilmunya nggak ada, omongnya besar. Cakep. Sifat manusia sering lupa. Oke. Yang tersisa hanyalah rasa. Cakep. Hilang Rismon tak mengapa, masih banyak pejuang tersisa. Cakep. Beginilah para pemuja Mulyono, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela El Jokowi. Mereka adalah gerombolan kaum ABS, asal Bapak senang. Tidak peduli integritas dan kejujuran, Termul akan selalu membela dengan otak kosong dan cenderung memabe buta. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Itulah kepedulian kami terhadap apa peduli? ini. Anda tidak peduli. Anda hanya melindungi Jokowi dengan membunuh killing the messenger. Udahlah, orang semua tahu. Sendiri tidak bisa dia benahi. Dia membenahi orang lain. Kalau kita bicara kredensial, tanya tuh lulusan fakultas mana dia? Yang harus kita pahami bersama-sama adalah Anda lulusan fakultas hukum mana? Seorang yang bernama Rismon saat ini sudah mulai kepetaran dan grupnya. Dan bisa kita tahu bahwa Bang Rismon dulu juga anti terhadap siapa Roy. Dia mengatakan Roy ada tidak jelas dan lain sebagainya. Boleh nggak satu pertanyaan buat saya? Anda lulusan fakultas mana? Hukum mana? Ade Darmawan. Saya tambahkan. Saya tanya. Ade Darmawan. Ade Darmawan. Ade Darmawan. Saya tanya. Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Terjadi momen memalukan ketika pembela Jokowi Ade Darmawan dibuat gelagapan oleh pengacara RRT Refli Harun yang mempertanyakan kampus tempat Ade Darmawan lulus kuliah hukum. Dicecar terus-menerus oleh Refli Harun, membuat Ade Darmawan terdiam dan mencoba menghindar. Ia hanya cengar-cengir menahan malu dan mengalihkan pembicaraan. Apakah Ade Darmawan seperti halnya Sylvester Matutina yang dijuluki kampus ruko oleh Roy dan Mustafa saat berdebat sengit? Ade Darmawan, saya tanya, Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan fakultas hukum mana? Saya menuduh seseorang. Saya tidak perlu Anda tahu. Tidak perlu Anda tahu. Ya, Kagak perlu tahu ini. Ini lucu banget ini pemerintah. Ada orang yang gak kenal menyerang. Komentar ini di bawah. Abal-abal. Tolong komentar di bawah ini. Tidak ingin kehilangan muka, Mas Jambul mencoba berkelit dan mencari pembenaran. Ia langsung playing victim seolah diserang dan direndahkan oleh Refli Harun. Padahal Termul sendiri mempertanyakan dan melaporkan Rismon Sianipa terkait ijazahnya. Padahal itu adalah privasi dari warga negara yang tidak memiliki jabatan publik. Namun karena Rismon sangat kritis terhadap Jokowi, maka disitulah Termul pasti akan terus menggonggonginya.
Perlu dong, kita perlu tahu Kita dengarkan omongannya apa nih? Iya. Sekualitas apa omongan lulusan ini? Roy dan Bang Refli ini kan, kalau saya sudah mengategorikan saya punya diri saya adalah pakar. Saya ogah tuh nanyain universitas mana. Loh, ya itu kan? penting. Atau menyerang orang lain. Anda nanya Ini yang pertama. ijazahnya Rizwan kok. Yang kedua adalah Nggak menyerang orang. Aneh itu. menurut saya kasihan. Seorang pakar turun gunung, turun level. Ya kan? Ini kasihan ini. Bukan Ya kan? menanyakan Kalau Anda misalnya dari mana, nanti fakultas Rismon, apa, itu Seperti memang penting. akan menunjukkan ijazah Supaya nggak jelas. ada. Iya. Gimana? Nggak Kalau jelas. ditunjukkan sudah pernah ditunjukkan sama Rismon. Jadi gini, Lah iya, Rismon suatu saat sudah pernah menunjukkan itu. Ya. Kami punya video itu. Oke. Nah, sehingga teman-teman ini meneliti, melihat itu. Oh ini ada perbedaan nih. Nah itu. Ya, itu Ini buktinya. penjelasannya dari Yamaguchi enggak? Nah Nah, kemudian. itu penjelasannya bukan dari Yamaguchi. Gini Mas Roy, sebentar. Saya jelasin kalau Ini mengenai konyol Yamaguchi. banget. Jadi email Jadi juga kalau sudah kita kita menjelaskan terima. itu yang otoritatif. Iya, yang Email ini sudah otoritatif. kita terima. Iya. Dan Orangnya dia harus menyatakan siap. bahwa Oke. tidak pernah ada yang namanya saudara Rismon. Mana buktinya? Oke, baik, Kopnya Bapak-bapak, dari kita Yamaguchi masih akan mana? lanjutkan Suratnya perbincangan mana? hari ini. Ada Pemirsa, capnya kita mana? akan Kuliah kembali S1, usai jeda. S2, S3. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Termul akan membolak-balikan undang-undang dan membuat tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang, relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, Termul akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Ketika kita kemudian menggeser tema besar tentang integritas, tentang good governance dari kekuasaan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun kepada Rismon dari Bali G, saya nggak habis pikir. Jadi kok Interupsi. sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil sekali. Saya tahu nanti kalau Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun Nyari-nyari nggak ketemu. dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dr. Diva begitu juga. Iya. Akhirnya Sampai apa? mitah Yang macam-macam. terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus-menerus tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol publik yang educate atau memadai. Ya, closing. Gara-gara yang begini-beginian ini, Begini. yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Nggak jelas pikiran dan konsep. Ya, konsep berpikirnya itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Tuh. konstitusi. Tuh. Siapapun Iya, itulah. yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu Haknya, mengatur bos. kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gua melapor? itu. Ya, hak orang dong. Terjadi perdebatan sengit antara pakar hukum tata negara Refli Harun dengan pengacara Sri Mulat Ade Darmawan tentang tuduhan mereka terhadap ijazah Rismon Sianipar yang diduga palsu oleh gerombolan Termul dan digunakan untuk mendapatkan jabatan sebagai dosen. Selanjutnya Ade Darmawan ngotot dan berpendapat bahwa laporan polisi yang dilakukan oleh mereka adalah hak setiap warga negara. Tentu saja pernyataan ngawur itu membuat Refli Harun sampai beristighfar dan mengelus dada mendengar kesesatan berpikir dari para begundal Jokowi. Kalau Anda mau berjuang, mau bicara transparansi di ruang demokrasi, masuk TV dan lain sebagainya, ya maka Anda harus siap berargumentasi, siap mengemukakan data, siap fakta dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu siap berargumentasi yang baik. Baik, nggak asal Ada ngomong, nalarnya, gitu. ada pikirannya, ada konsep besarnya. Kayak ini. Oke. Jangan tiba masuk, tiba akal. Ujung-ujungnya kalau nggak setuju profit aja, kalau nggak setuju laporkan aja. Biasanya gitu. Kita tunggu. Kita tunggu. Terus katanya pintu depan Selanjutnya perdebatan semakin memanas ketika membahas tudingan para Termul yang mengatakan jabatan dosen adalah jabatan publik dan bisa dimintai pertanggungjawaban publik. Tentu saja pernyataan Asbun itu langsung dibantah dengan tegas oleh Refli Harun yang menyebut Termul sontoloyo karena kebodohan dalam membaca undang-undang. Bahkan Refli Harun sampai menginterupsi Mas Jambul saat berbicara karena dianggap ngawur dan dapat menyesatkan publik.
ini sontoloyo ya. Sesuatu yang belum ada putusan pengadilannya itu maka kita harus pakai sekarang. Kalau nanti diuji ya nanti. Jadi sekarang adalah di one thing for pemeriksaan sure, apakah dia dosen jabatan itu publik bukan atau jabatan bukan. publik. Kan Itu begitu. Ini kan pendapat Kita Dewan ngomong ada eksplisit dasarnya. nggak dikatakan di situ bahwa ada bukan jabatan alasannya. publik. Dia ngomong pakai perasaan. Susah. Sama. Makanya Bang Randy juga ya. apa? Ini the killing messenger. Mana? Rismon itu warga negara Eksplisit nggak biasa, disebut dalam bukan aturan itu? orang yang luar biasa pernah punya jabatan publik. Etika dan moralitas. Mbak Diandra, ketika kami interupsi, Anda kan tidak memberikan kesempatan. Dia ngoceh terus mereka ini kan. Silakan Bang Refli gimana? Oke, saya diam, Bang Jadi Randy. sekali lagi ya. Masa? Anda siapa gitu loh? Sekarang saya jelas bicara lah. mengenai Saya Victor, bicara kampus, makanya ya. saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Victor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya. Ya, bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong gitu. S2-nya mana? Saya mana? sudah di Payana sekarang. Layak. Oke. S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya udah kan lulus ditangkap oleh asli. Diput. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Lah makanya kamu juga jangan Kau ngambil panci-panci di mana? itu bohong. Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang Oke. update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci Bodoh. 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Udah ada putusan diskusinya pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini Eh, kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga yang kudet kata-kata. banget. Ada bawa Baik. panci. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada Mempermalukan putusan diri pengadilan kamu dan dan saya menang. keluarga kamu. Oke, banget. baik. Bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang bodoh, yang bodoh. Bapak. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara Jokowi, Sylvester Matutina, dengan pakar telematika Roy Suryo. Perdebatan terjadi setelah Roy Suryo menyebut nama Victor. Namun Sylvester langsung memotong pembicaraan dari Roy Suryo dengan mengatakan bahwa dia kenal dengan Victor yang dimaksud oleh Roy Suryo yang merupakan temannya. Namun Roy Suryo menimpali pernyataan Sylvester hanyalah omon-omon. Di momen ini Sylvester meminta Roy Suryo untuk tidak mengatur dirinya berbicara apapun. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit ya, tapi mungkin itu asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak, saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai. Ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang, tidak menolak statement itu. Ya, orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu. Dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut. Ada Andi, ada Widodo, ada siapa Tidak lagi. menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Victor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu. Selanjutnya perdebatan pun berlanjut dan semakin memanas setelah Roy Suryo menyatakan bahwa kampusnya asli di UGM, bukan seperti Sylvester yang kuliah di kampus Ruko yang telah tutup dan telah menjadi ruko pertokoan. Sylvester terlihat gugup dan gagap mendengar pernyataan dari sang pakar telematika. Tidak terima dengan pernyataan itu, Sylvester terlihat kesal dan marah kepada Roy Suryo dan langsung membahas masalah panci yang dulu pernah menyeret nama Roy Suryo. Namun langsung dijawab sang pakar telematika bahwa masalah panci sudah ingkrah di pengadilan dan ia dinyatakan menang. Statementnya. Ya, kalau Victor saya juga kenal ya, dari 2014. Jadi Victor ini kalau kita ngomong, dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah, ini clear. Victor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Victor, bos. Oke, Jadi kita disclaimer ini ya. nggak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang Victor bersangkutan berhadapan tidak dengan hadir di saya. sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Enggak, jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawaban. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, Itu loh, saya juga bicara nggak ngatur. mengenai kalau Victor itu sudah ada di media massa, Ya bisa Victor dipercaya. itu Kalau ini kawan kan baru saya. omong-omong. Victor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, Ya, biar saya Anda nggak bicara. punya hak, nggak ngatur saya. Saya bicara Anda sebebas nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya Lah, mau ya ngomong sudah. mengenai Victor. Ya sudah.
Ya Tapi kan itu enak kan belum saja. ada di Emang media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya Jelas bicara lah. mengenai Saya Bitor, bicara kampus, makanya ya. saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Bitor itu Bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Oke, Ya, baik. bukan baik. kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong S2-nya gitu. mana? Baik. S2-nya mana? Saya di depannya sekarang. Layak. Oke, S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya kita- udah ditutup kan? Baik, baik. Tapi saya kan udah lulus ditutup oleh asli. Diput. Emang kenapa? Baik, baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Pribadi, Roy. Lah makanya kamu juga jangan Kau nuduh saja kau aku. ngambil panci-panci gimana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang Oke. update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci Bodoh. 2 truk bawa Bodoh. ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin Udah ada putusan diskusinya pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga ini kudet kata-kata. banget. Ada bawa Baik. panci. Nggak ya ada kan? itu. Oke. Udah ada putusan Mempermalukan- pengadilan. mempermalukan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan saya dan menang. keluarga kamu. Oke, banget. baik. Bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang ini bodoh, bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak usah. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Bodoh, Mas. Tetap bersama Itu ada kami. putusan pengadilannya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, dan ini banyak diidap oleh orang-orang yang mantan pejabat. Kan ada mantan pejabat yang biasa dia ngomong di TV tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba nulis tiba-tiba tangannya stroke, nggak bisa dia kerja, tapi dia punya sindrom. Jadi dia berusaha untuk menampilkan kepada masyarakat bahwa dia itu seorang pejabat, bahwa dia seorang penulis, dia seorang orator, tapi dia nggak bisa. Tapi dia harus berusaha menampilkan bahwa dia masih mampu. Dark syndrome. Yang pertama, nanti ingat kalau diksi dark syndrome ini ingat ya nanti ya. Yang kedua, dulu banget di Italia. Jadi ada kisah rakyat, kalau sini cerita rakyat. Itulah kisah Pinocchio. Oke. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Cerita panjang lebar ini, Maka kaitannya apa? sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio menceritakan itu. Lalu seorang profesor Tilmar namanya, itu di McGill University, itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect. Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Silver tadi panjang gitu. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 12 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa, enggak apa. Ya kan benar nggak, Bos? Dengerin. Wah, tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi ya. kampusnya udah nggak ada, kampusnya di Ruko itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, ngaco makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Saya lagi mau coba Bahkan, Sylvester dipermalukan dengan sangat menohok oleh Mustafa. Ketika Sylvester memotong pembicaraan dari Mustafa saat sedang menjelaskan soal Pinocchio Syndrome, dengan mengatakan bahwa Mustafa lah yang pernah berbohong, namun langsung dibayar lunas oleh Mustafa dengan mengatakan bahwa setidaknya ijazah dia asli dan kampusnya masih ada dan tidak berubah menjadi Ruko. Tapi sebagai anak bangsa, saya bilang tadi bahwa miris ya, negara lain sudah sampai ke bulan, ya kan? Mereka udah robotisasi dan sebagainya. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang menurut saya remeh-temeh. Menurut saya, ya. Tapi Amerika juga remeh-temeh juga. Harvard versus Trump kan juga. Ya, jadi makanya ini Bang. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan saya berpikir bahwa come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba, ya.